Tahukah kamu bagaimana kondisi ekonomi Indonesia tepat setelah merdeka? Antara tahun 1945 hingga 1949, Indonesia mengalami kekacauan ekonomi akibat perang kemerdekaan dan agresi militer Belanda. Kondisi ini diperparah setelah perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar disepakati. Indonesia harus memikul beban hutang warisan kolonial yang sangat besar. Akibatnya, roda perekonomian kita sempat terhenti dan strukturnya masih sangat timpang, di mana perusahaan-perusahaan besar masih dikuasai oleh pengusaha asing. Memasuki masa demokrasi liberal pada tahun 1950, tepatnya di masa Kabinet Natsir, muncullah sebuah gagasan besar. Program ini bernama Gerakan Ekonomi Benteng yang diprakarsai oleh Sumitro Jaya Hadikusumo. Program ini dirancang untuk melindungi pengusaha lokal dari dominasi investor asing dan memberikan ruang agar pengusaha pribumi bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Lalu, ada beberapa aturan dalam ekonomi benteng. Yang pertama, pemerintah menetapkan klasifikasi barang-barang impor tertentu yang hanya boleh didatangkan oleh pengusaha pribumi. Yang kedua, bagi pengusaha yang dianggap layak, pemerintah memberikan lisensi impor dan bantuan kredit modal usaha. Tujuannya agar mereka punya modal untuk bersaing. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong agar saham-saham perusahaan asing mulai dialihkan atau dimiliki oleh orang Indonesia. Harapannya, modal yang berputar tetap tinggal di dalam negeri. Namun, sayangnya kebijakan yang baik ini harus menghadapi kenyataan yang pahit. Terdapat banyak pengusaha pribumi pada saat itu terjebak dalam sifat konsumtif. Mereka bukannya memutar modal untuk usaha, tetapi malah menggunakan uang itu untuk kepentingan gaya hidup. Terlebih lagi, muncul fenomena Alibaba, di mana pengusaha pribumi hanya dijadikan kedok untuk mendapatkan lisensi. Lalu, lisensi itu dijual kembali kepada pengusaha asing. Karena banyaknya penyelewengan dan kurangnya kemampuan bersaing, program ekonomi benteng pun terpaksa dihentikan pada tahun 1957.